Benar-benar luar biasa, orang yang ngaku-ngaku dan merasa si paling profesor kali ini kena skakmat oleh Prof. Stella. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka mendapatkan banyak cibiran, banyak hujatan, terutama dari Amin Rais. Beliau mengatakan bahwa Gibran ini sebenarnya tidak pantas untuk menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Namun kali ini, Prof. Stella memberikan statement yang sangat telak terhadap orang-orang pembenci Gibran, terutama para pencibir inovasi-inovasi Gibran, karena Prof. Stella saja yang notabene lulusan universitas terbaik dunia mengakui bahwa inovasi-inovasi dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, sangatlah luar biasa, dan beliau tidak segan-segan mengakui bahwa Gibran ini memiliki visi yang sangat luar biasa serta pemikiran yang luas. Bagaimana kelanjutannya? Langsung kita saksikan saja. Laki. Keberuntungan berarti? Keberuntungan, tentu Wow. saja. Saya keberuntungan dan juga keharusan. Karena saya waktu itu untuk sekolah seperti di sekolah di Amerika Serikat, orang tua saya pasti tidak mampu Siapa untuk sih yang nggak bangga di membayarkan. Harvard University? Iya, tapi orang tua gitu. saya pasti tidak mampu untuk membayarkan kuliah di luar negeri, dan saya mencari kesempatan bisa nggak saya dapat. Ya. Dan saya sangat beruntung saya mendapatkan kesempatan-kesempatan itu, dan yang lain juga semua kesempatan dan kesenangan. Saya jatuh cinta pada riset, penelitian, karena itu sangat menarik dan sangat membawa kebahagiaan. Tapi kan bicara soal yang mengajukan untuk mendapatkan full scholarship ini kan bukan hanya 1-2 orang ya biasanya ya, cukup banyak lah begitu. Tapi the one only Anda akhirnya berhasil meraih itu. Itu keberuntungan, Mas Arif. Itu keberuntungan. Tapi kalau saya boleh Ya. saya jual nama Indonesia, makanya saya diterima di Nah, Harvard. ini menarik. Sungguh, karena waktu itu mungkin saya sudah pernah bercerita sekali. Tapi sebelum saya jadi wamen, waktu itu saya pernah cerita di podcast. Saya itu waktu aplikasi ke Harvard, saya menulis, karena kita harus menulis essay. Esainya itu adalah esai pribadi. Itu persyaratan awal ya? Itu persyaratan sekaligus gitu, Mas. Harus kasih angka, tapi juga Pasti lihat persyaratan. apa yang ditulis maksudnya? Itu dia yang mau saya ceritakan. Sungguh saya jualan Indonesia. Judul buku. Nah, bukunya itu cuma satu di SMA saya. Di bukunya itu ada daftar-daftar universitas-universitas. Kayak buku telepon, masih ingat nggak buku telepon? Iya. Banyak yang nggak ingat ya kalau buku Yang warna telepon kuning ya. itu kan? Warna kuning ya? Iya kan? Kayak buku Halaman telepon. kuning, bahasa Inggrisnya jangan disebut. Nah, kayak gitu harus cari satu-satu. Oke. Hari sebelum dipanggil ke Kertanegara. Jadi sungguh sampai saat itu saya masih menetap di Beijing sebagai guru besar di Tsinghua University. Namun memang sebelum itu beberapa kali diminta paparan oleh Pak Presiden Prabowo waktu beliau sebagai presiden terpilih. Ketika sudah terpilih? Ketika sudah terpilih saya diminta paparan mengenai data-data. Bapak Presiden sangat mau mendengarkan data-data. Saya sangat kagum bahwa seorang presiden terpilih mau mendengarkan ilmuwan ya tentang data-data. Apa yang ditanyakan oleh presiden pada saat itu? Waktu pertama kali berkaitan dengan dua hal. Yang pertama adalah tentang makan gratis. Waktu itu saya sarankan kepada Pak Presiden bahwa mungkin lebih dari sisi kognitif dan perkembangan otak lebih cocok kalau kita juga mempertimbangkan makan pagi. Karena makanan itu akan dampaknya terhadap pemikiran otak dan konsentrasi. Jadi kalau kita gampangnya, kalau perut kosongan kita akan susah berkonsentrasi. Gimana juga mau melakukan sesuatu. Dan dari secara data pragmatik, maksudnya kalau kita lihat itu namanya food insecurity. Jadi kekurangan asupan itu banyak terjadi pada pagi hari. Itu saya lihat datanya dan juga dengan antara daerah yang mendapat makanan dan daerah yang tidak mendapat makanan. Nah, data-data ini bisa kita lihat dari negara yang sudah melaksanakannya dalam beberapa waktu, dan waktu itu paling banyak saya lihat dari di Amerika Serikat, tapi di India juga ada. Dan di Amerika Serikat itu jelas data-datanya bahwa makan gratis di sekolah itu meningkatkan prestasi akademik. Dan ada angka-angkanya, saya agak lupa sekarang karena saya orangnya pelupa. Ya, itu yang pertama. Dan setelah itu beberapa kali Pak Prabowo seperti yang sudah mungkin Mas Arief juga dengar, mempunyai program
kan Ya. bicara soal tenaga pengajar, tenaga pendidik dan lain sebagainya. Ya, saya juga seorang guru. Saya tahu di Indonesia kadang-kadang kalau dosen tuh nggak dipikir sebagai guru ya. Padahal dosen itu juga guru pasti kan. Yes. Namanya juga guru besar kadang-kadang. Ya, tenaga pendidik adalah suatu memang tugas yang mulia. Tetapi kalau saya boleh, ini karena semua orang sudah tahu ya. Tapi saya juga ingin memberikan fokus kalau untuk saya pribadi. Tenaga pendidik itu adalah suatu pekerjaan yang begitu menyenangkan. Wow. Karena kita itu bisa memberi pengetahuan, tetapi juga mendengarkan dari para murid-murid kita, siswa-siswa kita, dan ini sangat menyenangkan. Dan Passion juga mungkin ya kali ya. Ya, karena waktu kita menerangkan dan berdiskusi itu juga menyenangkan. Itu yang pertama kalau saya memikirkan tentang mahasiswa saya. Tetapi kebetulan, Mas Arief, mungkin banyak yang tidak tahu, penelitian saya adalah mempertanyakan dari mana asal inteligensi. Nah, inteligensi ini bukan berarti inteligensi Einstein, bukan. Tetapi begitu banyak inteligensi. Misalnya, kalau saya bilang, oh Mas Arief kenapa ya tangannya begini ya? Nah, kalau coba ya, kalau dipikirkan fisika dan matematikanya bisa membuat tangan seperti ini, itu rumit, sangat rumit. Nah, inteligensi itu dari mana datangnya? Nah, itu termasuk juga bagaimana kita bisa belajar bahasa tanpa diajarin. Anak-anak umur 3 tahun itu sudah hampir sempurna bahasanya, tapi tidak ada yang pernah mengajarkan. Nah, itu adalah yang dipertanyakan oleh saya, dan dari penelitian itu saya melihat, oh begitu banyak yang manusia sudah punya